Suara angin. Bayangan penguasa jatuh. Tangan kiri Xiaoyan Sanwen Qingling dan tangan kanannya Tianhuo memukuli penguasa kuno, melambai tanpa lelah. Hari demi hari. 668 kaki digabungkan. Bulan demi bulan. 670 kaki adalah satu. Tahun demi tahun. 700 kaki adalah satu. Rentang 666 kaki hingga gelombang 700 kaki tidak hanya membutuhkan kecepatan secepat kilat dan kekuatan setiap kaki secara keseluruhan, tetapi juga tubuh harus sekuat batu karang. Jika tidak, getaran otot yang cepat dan overclocking alat angkut pendendam sudah cukup untuk merobek seorang pejuang dengan kekuatan yang tidak mencukupi menjadi berkeping-keping. Setelah gelombang setinggi 700 kaki, Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia terengah-engah. Setiap otot di tubuhnya bengkak dan nyeri, dan setiap inci meridian tampak retak. Jauhnya 300 kaki. Saya tidak menyangka bahwa setiap kaki ekstra akan sangat sulit. Kapan saya akan mendapatkan 1000 kaki untuk mendapatkannya? Apakah saya agak tinggi? Xiaoyan tersenyum dengan senyum pahit dan mengguncang keasaman dan hampir mengangkatnya. Tidak dapat lengan. Saya benar-benar ingin berbaring di tanah dan tidur dengan indah. Tetapi memikirkan setiap kaki ekstra akan meningkatkan banyak kekuatan. Memikirkan bahkan beberapa jenius tak tertandingi yang dia hadapi. Di matanya segera, semangat yang kuat muncul ditularkan. Itu berhasil. Bahkan jika itu satu kaki ekstra. Ambil cairan Sanwen Qingling. Rasakan pemulihan semangat juang yang cepat. Tubuh yang lelah penuh vitalitas lagi. Xiaoyan perlahan menghembuskan kabut. Cahaya yang dipancarkan matanya seperti dua kilat di malam hari. Seluruh orang melompat. Penguasa kuno Tianhuo melambai lagi. Semangat juang yang mengamuk dan bayangan penguasa menembus setiap sudut ruang latihan. Tidak ada kepingan salju di langit yang bisa jatuh. Dan bahkan es yang sedingin es pun mencair. Hanya ketika hawa dingin yang ditarik oleh penguasa yang berat mengenai wajah. Itu bisa membuktikannya. Musimnya adalah musim dingin yang parah. Musim dingin melewati titik balik matahari musim semi. Musim panas berlalu dan musim gugur tiba. Dan dalam sekejap mata, musim dingin lainnya datang. Saat penggaris berat itu jatuh dari udara, tubuh Xiaoyan juga jatuh dengan keras ke tanah, memercikkan debu dari tanah. Tanpa penghalang balas dendam dan bayangan penguasa, serpihan salju beterbangan, dan segera mengubur Xiaoyan yang tergeletak di tanah. Hanya memperlihatkan pipinya yang sangat lelah dan kecewa yang luar biasa. Di tahun ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan bagaimana memeras sisa dendam terakhir di tubuhnya lagi dan lagi. Tidak ada cara untuk melambai bahkan satu kaki ekstra. Dan 700 kaki melintasinya seperti aliran alami. Bagaimana dia bisa gagal? Setiap kali Anda mencapai 700 kaki, semangat juang tidak berkelanjutan. Apakah semangat juang dari puncak bintang 4 paling banyak hanya mendukung 700 kaki? Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering. Dan tanpa sengaja menggulung kepingan salju ke dalam mulutnya. Merasakan bahwa rasa dingin di mulutku menyebar dengan cepat. Dan hatiku tidak rela. Berjuang untuk bangkit dari tanah. Tetapi jatuh sebelum dia duduk tegak. Xiaoyan tersenyum pahit. Kerja keras tanpa henti tahun ini hampir menguras seluruh kebugaran fisiknya. Ketidakmampuan menembus 700 kaki membuatnya tidak mampu membangkitkan keinginan untuk mengambil ramuan itu. Dia hanya merentangkan anggota tubuhnya dan memandang Tuhan. Memandangi topi putih di sekitarnya. Membiarkan semangat juang dan tubuh yang lelah pulih dengan sendirinya. Kamu tidak bisa terus berjuang. Kamu tidak bisa terus berjuang. Sial, kenapa aku begitu bodoh? Aku baru saja memasuki puncak bintang 4. Dan masih jauh dari bintang 5. Memikirkan hal ini, Xiaoyan melompat kemudian. Mengingat bahwa semua orang memanggilnya seorang jenius yang berkultivasi. Wajahnya memerah tanpa sadar. Duduk dan lambaikan tangan Anda. Dan ratusan inti sihir bintang 4 segera mengelilinginya. Menyerap inti sihir bintang 4 di puncak bintang 4. Itu jauh lebih cepat daripada bintang 4 akhir. Dan dalam waktu singkat, inti sihir bintang 4 itu telah menjadi bubuk. Terus, ada ratusan inti sihir bintang 4. Melanjutkan. Setelah menyerap 1000 inti sihir bintang 4, Xiaoyan melompat dan melambai dengan kuat. Penguasa ini sebanyak 739.
Di bawah pakaian cairan Sanwen Qingling, semangat juang kembali penuh seketika, dan dia melambaikan satu kaki lagi, atau 739 kaki. Sini, datang lagi. Lanjutkan. 740 kaki. Melambai dan melambai. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya untuk masuk. Pembenaran 740 kaki dan tidak berkelanjutan. Setiap kaki ekstra, Anda membutuhkan semangat juang lebih dari biasanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Singkirkan kaki tua api langit. Duduk. Dan terus menyerap inti sihir. Bangun. 750 kaki. Duduk. Serap inti sihir. Bangun lagi. 760 kaki. Duduk. Bangun lagi. 770 kaki. Ketika 7 musim dingin lainnya berlalu, Xiao Yan akhirnya melambaikan kesatuan setinggi 770 kaki. Dan bayangan penguasa yang cemerlang bahkan menghilangkan kemuliaan matahari. Wajah Xiao Yan tersenyum. Dan di mata dan pupilnya sedikit puas. Meskipun tidak mungkin mencapai penyatuan 1000 kaki. Tetapi kekuatan penyatuan 770 kaki luar biasa. Saya sangat menantikan penyatuan 999 kaki dan penyatuan 1000 kaki. Kekuatan. Petik 2. Tampaknya tidak jauh dari kemacetan bintang 5. Jika kamu menyerap kembali inti sihir, kamu perlu rileks. Jika tidak, kamu tidak akan bisa memasuki gua darah. Mengambil 50 inti sihir bintang 4. Xiao Shao mulai menyerap lagi dengan hati-hati. Lalu bangkit dan melambaikan kakinya lagi dan lagi. Dan akhirnya melambai setinggi 771 kaki. 772 kaki. 773 kaki. 774 kaki. 775 kaki. 776 kaki. Magic Core hanya bisa diserap paling banyak satu kali. Tepat ketika Xiao Yan melakukan upaya terakhirnya untuk melambai setinggi 777 kaki. Sebuah penglihatan tiba-tiba muncul dari hutan raksasa. Seberkas cahaya dengan diameter ribuan meter turun dari langit. Berdiri di tengah-tengah hutan raksasa. Memandang jauh. Seperti Tianzu yang menghubungkan bumi dan langit. Hembuskan Changhong. Penuh penindasan mutlak. Pada saat yang sama, selubung hutan binatang raksasa menyebarkan banyak riak dan menyebar dengan cepat ke arah berkas cahaya. Adegan ini segera menjadi pemandangan benua yang paling menarik perhatian. 7 hari kemudian, ketika sinar matahari pertama menembus malam seperti pedang tajam, seberkas cahaya yang berdiameter ribuan meter memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tersebut terbagi menjadi 8 jalur. Dari tengah hingga tepi hutan raksasa, membentuk 8 jalur. Setiap saluran hanya berdiameter sekitar 10 meter. Banyak matahari, bulan, dan bintang terukir di dinding tabung yang seperti kristal. Bersinar dengan cahaya merah darah. Seperti batu rubi yang bertebaran di atasnya. Terlihat indah. Bintang matahari dan bulan ini juga disebut bintang pembunuh. Yang melambangkan pembaptisan darah. Dan juga memastikan bahwa hanya mereka yang kurang dari 5 bintang yang dapat memasuki gerbang ilusi melalui saluran tersebut. Jika ada lebih dari 5 bintang yang berani masuk, matahari dan bintang ini akan digantung menjadi kabut darah. Dan tulangnya tidak akan tersisa, meski sekuat 9 bintang. Metode bertarung peri benar-benar menakjubkan. Pada titik ini, akses ke gua darah pembunuh dibuka secara resmi. Saat ini, kota besar itu penuh dengan kerumunan yang padat. Bahkan langit penuh dengan pahlawan dan pahlawan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah hari ketika semua jenius di bawah tingkat bintang 5 benua kaisar berkumpul. Dan ini juga merupakan perayaan akbar yang telah mereka alami. Tapi di aula Xiaofu, itu mencemaskan. Kenapa orang ini belum keluar? Kapan kali ini? Xiao Yao mengerutkan kening. Cangkir tehnya terangkat dan turun. Tuan, bukankah kamu selalu ingin Xiao Shao masuk? Jika dia melewatkannya, bukankah itu milikmu? Mengapa kamu malah cemas? Le Shaolong menatap berkas cahaya yang mencolok. Berpikir bahwa itu sangat besar. Xiao Jing pasti sudah jelas untuk waktu yang lama. Mungkin tidak ada waktu untuk berpisah pada saat kritis terobosan. Jadi Xiao Yao bercanda. Xiao Yao mendengar setrum dan menatap Le Shaolong, yang berbisik pelan. Menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit.
mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Xiao Qi, yang sudah meninggalkan gerbang, cemberut gugup, matanya penuh kekhawatiran. Dia tidak khawatir apakah Xiao Yan bisa mengejar fantasinya. Tapi dia khawatir apakah Xiao Yan telah melakukan kesalahan dalam kultivasinya. Baginya, Xiao Yan Qiang lemah atau lemah, itu tidak penting. Kedamaian adalah hal yang paling penting. King Muer adalah yang paling pendiam di antara kerumunan. Dia melambaikan tinjunya, meneteskan keringat halus di ujung hidungnya, dan terus bergumam. Mengapa para penipu kecil belum keluar? Apa yang kamu lakukan? Saluran ke dunia fantasi semuanya terbuka. Kamu menang tidak bisa mengejar sebelum kamu keluar. Tsunami, badai, Nan Erming, dan Ziying yang datang untuk berhenti berlatih semuanya cemas. Melihat ke ruang latihan Xiao Yan. Tsunami tiba-tiba tidak menimbulkan suara. Mata badai tidak berkedip. Tangan Nan Erming agak keputihan. Dan Ziying terus mencubit kakinya. Hanya King Haoran dan Zen Ni yang paling stabil. King Haoran membawa tangannya, melirik seberkas cahaya yang naik ke langit, dan melirik kerumunan yang gelisah lagi. Dia tertawa dan berkata, lihatlah dirimu satu persatu, yakinlah. Saudara Xiao Yan memiliki pekerjaan yang sangat layak dan harus keluar. Waktunya tiba, dan kami menunggu dengan sabar. Tapi salurannya baru dibuka selama 7 hari. Bagaimana kalau saya tidak bisa menyusul? King Muer mengatupkan mulutnya dengan sangat cemas. Kamu melihat gerakannya begitu besar. Bisakah Xiao Yan bersaudara mengetahuinya? King Haoran berkata dengan tenang. Pada saat ini, Long Yan, yang diam-diam menemani Lang Tian untuk mengklasifikasikan meja ramuan halus, tiba-tiba berkata, apa yang kamu lakukan secara membabi buta? Ayah mungkin menunda hal-hal lain. Tetapi hal semacam ini dia tidak akan menunda. Mereka semua datang untuk membantu. Terlalu banyak ramuan. Petik 2. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Sial. Apakah itu ramuan? Ya jelas sebuah bukit. Lang Tian tahu bahwa Xiao Yan akan pergi ke tempat yang sangat berbahaya kali ini. Jadi dia tidak hanya menyelesaikan semua ramuan yang tercantum dalam daftar Xiao Yan. Tetapi juga dengan sengaja bekerja lembur untuk membuat lebih banyak batch. Apa Sanwen Qingling Ye, Sueki dan Ji Feng dan Invisible dan Hu dan Hun Tian dan Gel. Semuanya, terutama Sanwen Qingling Liquid Blood Qi dan dapat dijelaskan dengan tak terhitung jumlahnya. Aku berkata Lang Tian, apakah kamu akan membiarkan Sao Xiao memakan ramuan itu sebagai makanan? Xiao Zhan bercanda sambil tersenyum. Lang Tian menggosok matanya yang lelah dan berkata, awalnya saya ingin membuat lebih banyak poin. Tapi saya benar-benar tidak punya waktu. Ambil lebih banyak poin, maka kamu tidak menyalahkan kematian Xiao Shao. Badai menyaksikan Lang Tian, si maniak pemurnian, hampir pingsan. Saya khawatir tidak ada orang yang ingin memasuki ilusi dapat melakukan lebih dari ramuan yang dibawa Xiao Xiao. Kebenaran bahwa banyak orang kuat sekali lagi terbukti saat ini. Dengan bantuan semua orang. Ramuan itu dengan cepat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam botol batu giok kecil. Melihat ramuan ini, semua orang lebih percaya diri pada masuknya Xiao Yan ke dalam fantasi. Sayangnya, waktu tunggu selalu terasa sangat lama. Hal yang paling menyebalkan adalah angin dingin selalu menyapu pintu ruang latihan Xiao Yan, dan mengeluarkan suara, dan selalu tak berdaya untuk kalah setelah membangkitkan ekstasi semua orang. Ini menjengkelkan. Sudah 6 hari, menyaksikan matahari terbenam jatuh secara diagonal ke cakrawala. Seperti bola api yang akan padam. Le Shaolong tidak bisa menjaga ketenangannya. Setelah malam ini adalah hari ke-7 dan hari terakhir. Mengapa Xiao Shao belum juga pindah? Lidah harum merah muda Zen Ni menjilat bibir merahnya tanpa sadar. Wajahnya yang menawan telah digantikan oleh berat badannya. Dan napasnya yang cepat bergetar. Gelombang busur yang mengasyikkan. Apa yang kamu lakukan? Jam berapa sekarang? Bukankah kamu harus benar-benar melupakannya? Tidak. Aku akan meneleponnya. King Muer melompat. Bintang impulsif di matanya berkedip. Muer, duduk. King Haoran menghela nafas dengan tajam. Alisnya terkunci rapat. Apakah kamu tahu hal terpenting yang harus disela selama latihan? Bagaimana jika dia berada di saat kritis sekarang?
Jika itu karena gangguan kita, apa yang harus dia lakukan jika dia melawan? Ini masalah besar. Ini masalah besar jika kamu tidak pergi untuk membunuh gua darah. Xiaoyan bersaudara belum keluar kepadanya. Bisakah mereka repot-repot? Namun, saya masih percaya bahwa saudara-saudara akan muncul sebelum dunia fantasi ditutup. Kata-kata terakhir King Haoran membawa kepercayaan mutlak pada Xiaoyan. Corong waktu bocor tanpa henti. Fajar menyingsing seperti gunting tajam. Dan malam dengan kejam menghancurkan hari-hari semua orang. Dan itu juga mengencangkan hati semua orang. Ketika semua orang cemas dan hampir putus asa, mencicit, pintu ruang latihan Xiaoyan terbuka. Dan Xiaoyan akhirnya menerobos di saat-saat terakhir. Xiaoyan berseru melolong di depan matahari. Dua helai sutra biru tertiup angin di sisi wajahnya, membuat sketsa wajahnya yang tegas sedikit lebih dingin. Dan jubah hitam ternoda oleh sinar matahari lapisan penompen. Keluar. Dia keluar. Selama 7 hari. Semua orang khawatir. Karena takut Xiaoyan melewatkan pembunuhan gua darah dan bergegas keluar dari aula. Jelas. Temperamen Xiaoyan telah berubah secara signifikan kali ini. Saya tidak tahu apakah itu terobosan di alam atau alasan untuk memperkuat keterampilan bertarung. Xiaoyan adalah puncak dari 4 bintang. Tapi bagaimana rasanya Xiaoyan memiliki sesuatu yang lebih di pintu keluar ini? Semacam hal yang tidak bisa dijelaskan. Seperti bayangan langit yang luas. Pipi King Xiu menyembunyikan kegembiraan terobosan dan hatinya bergerak. Xiaoyan melangkah ke kerumunan. Memeluk semua orang dengan tangan terbuka. Dan akhirnya memeluk Xiaoqi dan bertanya dengan lembut. Tunggu. Tunggu. Kamu tahu kita sedang terburu-buru. Mereka semua sekarat. King Muer berkata dengan cepat. Yang pertama berteriak. Xiaoyan segera tampak sedikit malu. Xiaoqi mendongak dan bertanya dengan prihatin. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang bisa saya lakukan? Lihat saya. Itu tidak baik. Xiaoyan tersenyum dan menyentuh kepala Xiaoqi. Tidak apa-apa. Tapi semua orang cemas. Saat ini, Xiaoqi merasa sangat bahagia. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi. Dan bahkan King Muer mengangguk pelan di bawah isyarat King Haoran. Dia mengambil mulut kecil untuk melihat Xiaoyan dan Xiaoqi. Dan memandang Zenni. Tetapi melihat Zenni menatap iri pada Xiaoqi yang dipeluk oleh Xiaoyan. Xiaoqi yang tenang di tempat kejadian segera menyadari bahwa dia memerah dan dengan lembut keluar dari lengan Xiaoyan tanpa jejak. Setelah tanpa sadar melihat Zenni, dia berkata kepada Xiaoyan, "Jangan berdiri di sini. Waktu tidak banyak. Pergi ke lobi." "Tidak banyak waktu? Apa maksudmu?" Xiaoyan bingung. King Haoran melangkah maju dan menepuk pundak Xiaoyan. "Saudaraku, apakah kamu tahu kapan sekarang? Jika kamu tidak keluar lagi, aku khawatir mereka akan segera memanggilmu." "Apakah gua darah pembunuh akan segera dibuka?" tanya Xiaoyan sambil berjalan menuju aula, dan menatap Zenni. "Hari ini adalah hari terakhir saluran dibuka," King Haoran berkata sambil berjalan. "Jika kamu tidak masuk ke saluran hari ini, kamu tidak akan bisa masuk saat dunia fantasi dibuka besok." "Hah, bahaya bagus." Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan menepuk keningnya dengan rasa takut. "Apakah kamu tidak melihat seberkas cahaya itu?" King Muer memegang lengan King Haoran dan bertanya, mencondongkan tubuh keluar dari tubuh King Haoran. Pilar cahaya apa?" Xiaoyan bingung. Wajah semua orang menjadi luar biasa, dan satu demi satu menatap King Haoran. King Muer menendang kakinya, maju selangkah, berbalik dan berhenti di depan King Haoran, dan mengerutkan kening. "Kakak." "Siapa bilang? Lihat gerakannya begitu besar. Kakak Xiaoyan, apakah dia tidak tahu?" Petik 2. King Muer mempelajari nada King Haoran dengan sangat jelas sehingga semua orang tertawa. King Haoran menggelengkan kepalanya dengan malu pada Xiaoyan, dan kemudian menunjuk ke belakang. "Saudaraku, apakah kamu tidak melihat gerakan sebesar itu?" Xiaoyan kemudian berbalik dan melihat seberkas cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi di kejauhan. Kemudian dia berkata dengan nada meminta maaf. "Saya hanya peduli dengan keterampilan bertarung. Saya benar-benar memperhatikan bahwa semua orang khawatir."
Mata semua orang yang melihat Xiao Yan segera menjadi kurang seperti melihat seseorang. Seberkas cahaya yang begitu besar jatuh dari langit. Dia bahkan tidak bisa menyadarinya. Betapa fokusnya dia saat itu. Tidak heran dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan kita tidak. King Haoran menggelengkan kepalanya bola-balik selama 5 atau 6 kali sebelum menghela nafas. Saudaraku, kamu telah kehilangan muka kakak laki-lakiku kali ini. Mereka sangat ingin masuk dan meneleponmu. Aku mengatakan kepada mereka bahwa kamu harus tahu. Tapi hanya ingin lebih berkultivasi sebentar. Dan Anda akan keluar seiring waktu. Tanpa diduga. Anda memang keluar terakhir kali. Tetapi bukan secara kebetulan. Tetapi secara kebetulan. Ucapan King Haoran membuat semua orang tertawa. Zenni bahkan menutupi matanya dan tertawa. Dan dia tidak menyembunyikan apresiasinya terhadap obsesi Xiao Yan terhadap kultivasi. Ketika saya datang ke lobi, saya duduk dengan santai dan tidak memberi semua orang kesempatan untuk bertanya tentang retret Xiao Yan. Zenni berkata langsung. Xiao Shao tiba pada waktu yang tepat. Semua orang yakin. Xiao Shao, kamu pasti sangat lelah saat pergi begitu saja baiklah. Minum teh dulu. Lalu buat persiapan. Lalu istirahat yang baik selama setengah hari. Lalu saatnya berangkat ke pelaminan. Petik 2. Tidak apa-apa. Aku segar sekarang. Aku tidak merasa lelah sama sekali. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Apakah ramuannya sudah siap? Nah, semuanya sudah siap. Ada lagi dan lagi. Lang Tian dengan cepat membawa Xiao Yan ke meja murah hati tempat ramuan itu diletakkan. Ketika Xiao Yan melihat botol giok kecil menumpuk di atas meja, dia sangat terkejut. Apakah kamu ingin aku memakan ramuan itu? Itu memang apoteker penyulingan. Tapi itu hanya sekilas. Xiao Yan tahu varietasnya dan jumlah ramuan ini. Sulit. Lang Tian. Xiao Yan menepuk pundak Lang Tian dengan rasa terima kasih dan menyimpan semua ramuan di atas meja. Sangat berharga untuk dapat memberikan kontribusi kepada Xiao Shao. Mata Lang Tianwang berkelebat untuk menyembah di mata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan merasakan perhatian tulus orang-orang, dan hatinya sangat hangat. Sayang sekali waktunya terlalu ketat. Tidak ada waktu untuk menghibur semua orang dengan anggur sebelum memasuki ilusi. Hati Xiao Yan merasa sedikit menyesal, dan dia melirik dengan enggan dari wajah semua orang. Ketika mata Xiao Yan berhenti di wajah Zenni, hatinya tiba-tiba, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia hampir melupakan hal penting. Zenni, Xiao Yan takut dengan kelalaiannya, dan tidak bisa menahan tangis. Baik, tidak mengerti mengapa Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Zen Nixiu mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiao Yan dengan bingung. Saya khawatir itu akan menyakiti hati Zenni. Xiao Yan tidak bisa menjelaskan. Meskipun dia percaya diri, dia sangat berbahaya dalam membunuh gua darah. Dia juga pemain Warcraft tingkat tinggi yang memiliki pertempuran berdarah kapan saja. Xiao Yan duduk, dan masih berkata, sebelum memasuki fantasi, aku harus mengembalikan akta darah kepadamu. Kata-kata itu diam. Xiao Yan masih mengkhawatirkan keselamatan Zenni dengan tergesa-gesa. Dia diam-diam mengagumi hatinya sambil khawatir. Xiao Yan masih belum 100% yakin dia bisa bertahan. Wajah Zenni memutih. Wajahnya tampak putih. Tubuhnya menggigil hebat. Dan dia hampir tidak tertidur ketika dia bersandar di sandaran kursi. Apakah dia tidak memiliki jaminan untuk bertahan hidup? Atau apakah dia merasa tidak memenuhi syarat untuk menemani hidup dan mati? Pikiran Zenni pusing. Dan pikiran yang tak terhitung memenuhi pikirannya untuk sementara waktu. Saat ini, hati Zenni sangat kacau. Dia seperti seorang gadis muda yang mengirim King Lang ke medan perang. Saat King Lang berkata pada dirinya sendiri, jika aku tidak bisa kembali, kamu harus hidup dengan baik. Tidak, dia tidak boleh berpikir seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Itu adalah kekacauan sesaat saya sendiri. Setelah hening sejenak, Zenni tertawa mengejek, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melihat Zenni tidak berbicara lama, menggosok tangannya dengan gugup, dan bertanya dengan gugup. Hati King Muer masam. Xiao Qi menggigit bibirnya dengan ringan, dan ada sedikit rasa iri di matanya.
Tidak bisakah aku menemanimu melalui hidup dan mati? Zhen Niqiang Yanhuan menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Melihat air mata samar di mata Zhen Ni. Tanggapan Xiao Yan agak pahit. Apakah itu emosional atau rasional? Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko sebesar itu dengan saya. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, hati Zhen Ni sedikit menghangat, senyumnya sedikit melebar. Dan dia bertanya, apa alasannya? Pertanyaan Zhen Ni membuat pertanyaan Xiao Yan menjadi bodoh. Dia adalah orang yang tak terkatakan. Dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Zhen Ni menatap langsung ke Xiao Yan. Menunggu dan menunggu jawaban Xiao Yan. Melihat Zhen Ni. Melihat wanita tiada taraf yang rela menemani hidupnya. Xiao Yan tidak bisa lagi mengendalikan emosi di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena aku tidak tahan. Meskipun Xiao Yan mengatakannya dengan sangat lembut, seolah-olah bergumam dari mulutnya, itu terdengar seperti ledakan menggelegar di telinga Zhen Ni. Jadi dia mengungkapkan kebenarannya yang telanjang, dan membuat wajah Zhen Ni tiba-tiba memainkan dua bunga sunflower yang sangat memalukan. Ingin mengungkapkan isi hatinya, Xiao Yan membenamkan kepalanya karena malu, berdiri di sana dengan mengangkat bahu, dan kebingungan. Akhirnya menunggu apa yang selalu ingin dia dengar. Dan akhirnya menunggu pengakuan musuh mumi. Zhen Ni mengubur tubuhnya yang montok dan halus di kursi. Sepasang-pasang surut yang keras untuk beberapa saat sebelum menenangkan diri. Dia melihat menatap Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Kata-kata penghiburan masih merupakan ketegasan yang tak tergoyahkan. Aku sangat senang, tapi akta darahku harus menemanimu. Meskipun itu tidak bisa membantu. Terkadang bersamamu juga semacam kebahagiaan. Persahabatan juga semacam kebahagiaan. Kata-kata Zhen Ni mengejutkan Xiao Qi dan King Muer. Dan mata Mei Mei menatap Xiao Yan. Jangan meminta tahun yang sama dan bulan yang sama. Tetapi untuk tahun yang sama dan hari yang sama untuk meninggal. Bagi wanita yang sedang jatuh cinta. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Putri kedua juga memiliki keinginan untuk menyerahkan akta darah kepada Xiao Yan saat ini. Xiao Yan mendengar kepalanya mendongak dan berbisik. Kata-kata itu terus bergema di benaknya. Kebahagiaan manis melonjak di hatinya. Dan setiap pori di tubuhnya menyegarkan. Tapi Xiao Yan merasa sangat tertekan. Jika sentimen ini didamaikan, itu pasti akan menjadi keindahan romantis. Tapi sekarang akan memasuki pertumpahan darah membunuh 9 nyawa. Xiao Yan hanya merasa berat di pundaknya. Jenny, apa kau tidak membuatku malu? Sebagai pria yang bertanggung jawab, bagaimana mungkin Xiao Yan membiarkan wanita kesayangannya mengambil nyawanya untuk menemani petualangannya? Dia kata dengan terbata-bata. Apakah itu benar-benar sulit bagimu? Mengepalkan tangan ke dadanya. Mencoba menenangkan hatinya yang membanting. Zhen Ni memandang Xiao Yan dan bertanya seperti nyamuk. Ada sedikit cahaya di matanya kebencian musuh. Tahukah kamu bahwa aku punya makna yang lebih dalam bagi Anda? Aku hanya tidak bisa mengatakannya. Karena takut melukai harga dirimu. Saudaraku. Nona Zhen Ni. Kalian berdua. Bisakah aku membicarakan pendapatku? Melihat Xiao Yan dalam kesusahan. King Haoran mengetuk sandaran tangan kursi guru dengan jarinya. Kakak bilang, melihat King Haoran ingin mengatakan sesuatu. Xiao Yan sibuk mencari bantuan. Tapi Zhen Ni menangkap sesuatu dari mata percaya diri King Haoran dan mengangguk berterima kasih kepada King Haoran.